sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Kau yang kudus dari
siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Godaan kesetiaan. Mari kita mengawali perenungan ini dengan melihat dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 103 ayat yang ke-8. Mazmur 103 ayat 8 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bagian yang kedua dari Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian C. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sepanjang kisah yang kita baca di dalam Alkitab, ada begitu banyak peristiwa yang dinyatakan di sana, di mana Tuhan berlimpah dengan kasih setia. Tuhan yang dengan kasih setianya menuntun umat Israel, umat yang keras hatinya, umat yang berkali-kali gagal mengerti maksudnya Tuhan, umat yang tegar tengkuk, umat yang berulang kali mencari jalan yang lain. Tetapi Tuhan penuh dengan kasih setia tetap menyertai mereka. Tuhan yang penuh dengan kasih setia juga penuh dengan pengampunan. Betapapun orang pernah melakukan kejahatan, ketika ia berbalik, kasih setia Tuhan berlaku atasnya. Bahkan Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu juga hadir, tak terbatasi ruang dan waktu, melalui Roh Kudus hingga pada saat ini. Saudara-saudara, Tuhan penuh dengan kasih setia. Tetapi Tuhan juga mengundang kita untuk kita boleh meneladani kasih dan setianya. Hati-hati ketika di sepanjang jalan kehidupan kita ada begitu banyak godaan kesetiaan. Kalau kita membaca kisah dalam Injil Matius, di mana Tuhan Yesus pun dicobai. Tuhan Yesus pun sebetulnya akan dibelokkan dari kesetiaannya
untuk melakukan misi Bapa. Pencobaan-pencobaan yang menarik, pencobaan-pencobaan yang menggiurkan. Tetapi 1, 2, dan 3 pencobaan yang diberikan oleh iblis di padang gurun, semua dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu artinya dicobai. Tuhan Yesus sudah menang dari pencobaan itu. Maka mari kita menjalani setiap godaan yang ada dengan memandang pada kesetiaan Yesus, sehingga kita tidak terjatuh pada godaan-godaan di sekitar kesetiaan. Kalau kita juga mengingat salah satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan tentang para hamba yang menerima talenta dari tuannya. Ada yang mendapat 1, 2, dan 5 talenta. Hamba yang mendapat 2 dan 5 talenta mengembangkannya. Tetapi hamba yang punya 1 talenta menguburnya, memendamnya di dalam tanah. Ketika sang tuan pulang, sang tuan memuji hamba yang dipercaya 2 dan 5 talenta, sebab mereka mengembangkannya. Dalam perkataan Tuhan itu, ia mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu kepercayaan dalam perkara yang lebih besar." Saudara-saudara, apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil. Anak-anak Tuhan yang kemudian siap untuk dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Kalau tadi kita melihat di dalam Wahyu pasal yang kedua, panggilan bagi kita adalah untuk setia sampai mati. Artinya panggilan kesetiaan, panggilan untuk meneladani kesetiaan Kristus, itu adalah panggilan seumur hidup. Di saat-saat terasa mudah, di saat-saat terasa sulit, di saat-saat kita menjalani bersama-sama dengan teman dan keluarga, maupun di saat-saat kita merasa kita sendirian, tak seorang pun mengerti dan mengenali isi hati kita, tak seorang pun memberikan dukungan bagi perjuangan kita. Panggilan itu tetap setia sampai mati. Jangan biarkan godaan-godaan di seputar kesetiaan mengombang-ambingkan, menjatuhkan, dan menenggelamkan kita. Jangan biarkan godaan-godaan di sekitar kesetiaan mendapat celah di hati kita untuk kemudian bertumbuh menjadi lebih besar dan menguasai hati kita. Pandanglah kepada Kristus. Kristus yang bukan hanya setia ketika ia dicobai, ia boleh menang dengan kuasa firman Tuhan. Tetapi Kristus yang harus menjalani via dolorosa. Kristus yang setia sampai mati. Saudara-saudara, Allah kita melalui Kristus sungguh mengenal rasanya dicobai, rasanya menghadapi godaan-godaan kesetiaan. Tetapi ia menjalani semua itu dengan hati yang terarah kepada Bapanya, dengan teguh terus melangkah maju dalam misi Bapa dan tidak mengizinkan sesuatu pun membelokkannya. Bagaimana dengan kita? Biarlah ini menjadi sebuah panggilan juga bagi hidup kita. Setia sampai mati. Setia memegang firman Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan demikian kita akan dimampukan juga untuk menghidupi kesetiaan itu di tengah keluarga kita. Di tengah setiap peran yang Tuhan percayakan bagi kita. Di tengah pekerjaan, di tengah studi kita, di tengah pelayanan kita, di tengah perjumpaan kita dengan siapapun, biarlah
karakter kesetiaan itu didapati Tuhan, tumbuh dan berkembang di dalam hati dan hidup kita. Pandanglah terus pada Allah yang setia. Biarlah kita mendapatkan kekuatan untuk meneladani kesetiaannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa, dalam hening kami memandang pada Engkau dan kasih setiamu. Siapakah kami, sehingga Engkau berlaku setia dan memegang perjanjian-Mu atas kami? Biar kami senantiasa meneladani Engkau dan berlaku setia di dalam segala aspek kehidupan kami. Pertama-tama terhadap Engkau, ya Allah, yang mengasihi kami. Godaan mungkin datang, tetapi biarlah kami dapat terus didapati setia sampai pada akhirnya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang terus bergumul dengan diri sendiri. Berbagai persoalan yang mungkin tidak dapat lekas mereka singkirkan, atau bahkan ceritakan pada orang lain. Mungkin tidak banyak yang mengerti. Diri sendiri pun tidak. Tetapi Tuhan yang memberi hidup, kiranya berkenan membangkitkan asa, harapan yang telah padam, untuk kembali menemukan secercah sinar, titik terang di ujung perjalanan mereka. Beri mereka kekuatan. Beri mereka penghiburan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan,
bagi setiap kami dengan segala hal yang kami rindukan. Situasi pandemi mungkin cukup terasa menyesakkan bagi sebagian kami, dengan berbagai macam hal yang membuat hidup terasa berat untuk dijalani. Kami mungkin belum melihat kapan semua ini akan pulih kembali. Tetapi berpegang pada kasih setia Tuhan, kami pun mau tetap setia. Maju selangkah demi selangkah, untuk tidak hanya menemukan apa yang kami rindukan, tetapi apa yang Kau inginkan dan kami memperoleh kelegaan melaluinya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Dengarlah ya Tuhan doa kami. Dan kami bersyukur kami bisa merebahkan diri dalam kasih setia-Mu. Biar kami tinggal tenang dalam Tuhan dan menunjukkan kesetiaan yang sama kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Jika belum bisa berdiri tegak dan berlari cepat, tidak apa. Mungkin memang belum saatnya. Mungkin memang belum waktunya. Tetapi langkah demi langkah pasti berjejak. Kesetiaan akan menemukan jalannya. Untuk tidak lelah bertahan. Untuk terus bergerak dalam hidup. Menyusuri jalan sampai tiba pada akhirnya. Terpujilah Tuhan yang dengar doaku. Tuhanlah kekuatanku, padanya ku percaya. Terpujilah Tuhan yang dengar doaku. Tuhanlah kekuatanku, padanya ku percaya. Terpujilah Tuhan yang dengar doaku. Tuhanlah kekuatanku, padanya ku percaya. Terpujilah Tuhan yang dengar doaku. Tuhan
percaya. Terpujilah Tuhan yang dengar doaku. Tuhanlah kekuatanku, padanya ku percaya. Terpujilah Tuhan yang dengar doaku. Tuhanlah kekuatanku, padanya ku percaya. Terpuji